2, 3. Ya. 3 kali potong ya? Iya, 1, 2, 3. Ini proses awal ya? Proses awalnya kita potong tengah dulu, baru kanan kiri sisinya biar rata gitu. Pertamanya dulu masukin selai di sini atau di mana, Mas? Di sini. Pas itu. Nah, sebelum sini. dipanggang. Iya, sebelum dipanggang kita masukin selainya di sini dulu. Baru ditaruh dibakar ya, dipanggang gitu ya. Cuma kalau untuk olive kita rada beda dengan yang lain. Untuk keju ya. Jadi kita prosesnya dibakar dulu, dipanggang dulu, baru ditabur pakai keju. Sudah beres, udah finish, udah coklat gitu ya. Baru kita tabur pakai keju diparut gitu. Keju parut. Jadi sama modelnya kayak martabak gitu. Kan biasanya normalnya diparut dulu baru dibakar ya. Tapi kalau keju di olive kita enggak ya. Enggak. Biar enggak hilang gitu ya ini. Ya, gitu. Ada ciri khas tersendiri lah gitu. Tadi proses panggangnya berapa lama, Mas? Kurang lebih 5 sampai 6 menit ya. 5 sampai 6 menit. Untuk satu roti. Untuk satu roti paling cepatnya 5 menit ya gitu. Nah, ini proses pemotongannya ada 2 kali berarti, Mas ya? Ya. Pada saat awal sama di akhir udah matang ya? Udah matang, posisi tinggal dipotong-potong buat masukin ke packing kardusnya gitu. Kalau di pas matang itu berapa motongnya berapa kali? Kita bikin 5 slice gitu ya. 5 slice. Jadi satu roti gini ada 10 slice gini gitu. 10 potong roti. Kadang ada yang maunya 4, ada yang maunya 6 gitu kan, gitu. Tergantung pembeli. Tapi ya requestnya kalau dia maunya gitu, tapi kita normalnya 5 ya? 5 jadi 10 potong roti gitu. Kalau pas begitu masuk ke panggangan, Mas, posisi rotinya harus berdiri apa tiduran? Kalau kita ya di olive berdiri. Proses awalnya kayak tadi ya. Proses awalnya ya berdiri dulu gitu. Kita ngikutin prosesnya gitu. Kadang ada teman-teman yang lain mungkin dia posisinya dia tengah dulu. Dia posisinya tengah dulu, dikasih mentega sini, dia baru naruh begini gitu. Kalau di kita enggak gitu, beda sendiri gitu. Mungkin prosesnya dia mungkin lebih cepat gitu, tapi kalau di olive ya prosesnya seperti tadi, diri dulu sesuai urutan rotinya aja. 1, 2, 3 baru dibalikin gitu. Kalau dengan posisi yang berbeda-beda gitu, Mas, ada pengaruhnya nggak sih ke rasa gitu atau mungkin tekstur? Enggak sih, biasanya enggak ada ngaruh. Cuma tergantung kita mainin apinya ya. Jadi posisi gas itu jangan terlalu besar. Kadang juga kan kalau misalkan wajan dingin posisinya kita mainin api gedein dulu. Kiranya udah agak-agak panas, baru kecilin, baru kita main. Berarti main api juga? Main api juga gitu. Pas awal-awal? Pas awal-awal, biar panas dulu wajan. Dulu ya wajannya? Kiranya udah panas, baru dikecilin. Ini rata-rata, Mas, perharinya untuk saat ini habis berapa? Rata-rata minimal 30 roti sudah keluar. 30 roti. Rotinya sendiri tuh yang bagus buat roti bakar tuh harus seperti apa sih, Mas? Kalau buat pribadi kita olive ya, buat brand kita olive, satu rotinya tuh nggak kempos, rotinya nggak kenyal. Dalam artian pas proses digigit tuh ya, jadi gimana sih, kenyal gitu. Si roti teh nggak empuk gitu, jadi kayak makan apa ya, kayak makan aci jadinya gitu. Nah, kalau di olive, alhamdulillah kebetulan kita dapat supplier yang rotinya ya cocok kualitasnya gitu, bagus. Meskipun harganya memang mahal gitu. Agak beda ya? Agak beda harganya gitu. Tapi kualitasnya sih alhamdulillah insya Allah bagus lah gitu. Untuk ketahanan rotinya sendiri, Mas, paling kuat berapa lama? Paling kuat untuk roti ini kemarin kita udah coba itu sekitar 4 hari. 4 hari? 4 hari. Itu maksimal banget 4 hari. Itu juga kalau emang kalau emang dalam 4 hari itu udah misalkan keluar jamur kita nggak jual. Gitu ya. Kita buang lah gitu ya. Kualitas gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Agus ya. Pemilik dari roti bakar Bandung Olive yang berada di Cigombong. Kegiatan saya sehari-hari jam 4 sore ya dagang ya, jualan roti bakar sampai kurang lebih jam 10. Kadang kalau weekend itu sampai jam 11 ya. Lokasinya kita di Cigombong ya, seberang Masjid As-Salafiyah.
Untuk roti bakar sih menurut saya pribadi ya, dia tuh tetap bertahan ya. Karena kan roti itu ibaratnya sebagai pengganti nasi, sebagai selain martabak ya pilihan gitu. Saya rasa sih kedepannya memang stabil gitu ya. Cuma kita tinggal permainan rasa aja. Kualitas roti, kualitas bumbu-bumbu yang kita pakai gitu kan. Yang bisa bertahan ya cuma itu perbedaannya. Ini roti Olive ini dari tahun berapa Mas berdiri? Roti Olive berjalan dari tahun 2020 ya. Alhamdulillah sekarang udah jalan 2 tahun gitu. Nah Mas dulu sebelum terjun ke kuliner, sebelumnya kerja atau gimana Mas? Saya itu dulu kerja ya. Kerja udah lumayan lama ya, 15 tahunan lah. Oh lama ya? Iya, cuma berhubung kondisi perusahaannya memang kemarin lagi kurang baik ya. Iya. Jadi ya saya putusin untuk resign aja gitu. Ya, enakan kerja di perusahaan atau usaha kuliner kayak gini Mas? Tergantung kita nyikapinya ya sebetulnya. Kalau dibilang enak ya enakan kerja ya. Waktunya itu lebih pasti. Kita jam 7 kerja, jam 4 sore pulang. Pasti itu. Gajinya juga, pendapatan juga pasti. Cuma kalau dagang ya begini, waktunya nggak tentu gitu. Memang dibilang enak kata orang ya enak, tapi itu tergantung kitanya masing-masing lah. Tapi menurut saya sih lebih leluasa ikhtiar dagang lah gitu. Betul. Biarpun naik turun ya, fluktuatif, namanya dagang juga kan gimana, tergantung rezekinya gimana gitu. Meskipun ya mungkin ada yang beranggapan dulu udah enak-enak kerja, sekarang dagang di pinggir jalan gitu. Tapi kita ngelihat sisinya ya ini jalan yang saya pilih gitu. Dulu udah ngerasain kerja begitu lama, sekarang nyoba untuk ikhtiar dagang gitu. Pengen tahu seperti apa. Tapi saya mau enjoy sih sebetulnya. Ada nggak Mas Utuh aja. perasaan gitu pengen balik lagi kerja gitu Mas? Manusiawi sih ya sebetulnya ya. Kalau di saat lagi emang penjualan turun gitu ya, pengen kerja lagi gitu kan. Tapi kan kita komitmen juga lah. Kemarin kita udah putusin untuk ikhtiar dagang, ya insya Allah ya kita coba aja terus lah sampai kayak gimana gitu. Usaha kita tuh pengen sampai kayak gimana, mentoknya tuh kayak gimana gitu. Biar kita tahu sendiri gitu. Biar kita ngalamin sendiri gitu. Mau baik mau buruk, sekiranya sudah emang jalannya udah mentok, ya udah. Yang penting kita udah ikhtiar dulu jalan, coba dulu. Nah Mas, masih inget gak dulu Mas pas awal-awal buka usaha roti ini dapat uang berapa Mas? Dulu tuh cuma keluar berapa roti ya? 5 roti. 5 roti? 5 roti dulu teh. Pas awal jualan? Awal jualan 5 roti teh. Saya buka di jam 4 sore. Iya. Baru ada yang beli teh jam 7. 7 malam. 5 roti teh itu harga masih lama ya, harga 12.000. Nah, itu awal-awal jualan roti ya kayak gitu. 5 roti. Mungkin karena saya tempatnya kurang strategis kali ya. Jadi ya penjualannya nggak langsung tinggi gitu. Tapi nggak apa-apa. Coba dulu ya. Ya, jadi buat belajar saya juga gitu. Tadi kan satu hari rata-rata udah bisa nyampe 30 roti ya. Roti ya. Itu kalau di Wonton pendapatannya berapa? Dari roti aja? Dari roti kurang lebihnya kalau kita pukul rata satu roti 15.000 ya. Jadi sekitar 450.000 untuk satu malam ya. Tapi kalau di atas ya minimalnya segitu gitu ya. Tinggal dikalikan aja kalau lebih dari 30 gitu. Biar lancar ke depannya itu apa aja sih Mas yang harus disiapkan selain modal? Banyak sih ya sebetulnya yang dipersiapkan. Intinya sih sebetulnya semua mental sih sebetulnya. Mental dulu itu utamanya. Kita punya modal tapi mentalnya kita bukan mental takut nggak laku lah, takut nggak ada yang beli, ya tetap nggak bisa jalan gitu. Biarpun kita modal segede apapun, kalau mentalnya cuma mental ibaratnya kalau bilang sekarang tuh kayak kaum rebahan lah gitu ya. Mau enak doang gitu ya nggak akan bisa. Usaha kan, semua usaha juga kan perlu kerja keras gitu. Betul. Nggak ada yang tinggal terima enak gitu ya.
Buat saya sih ya kalau emang mau usaha, mau mulai terjun, coba dulu hal yang kecil deh gitu. Hal yang terkecil dia udah misalkan ya untuk misalkan jadi reseller ya paling gampang ya, nggak mau modalin besar jadi reseller juga bisa. Yang penting dari yang kecil itu kita bisa ngebangun mental dulu deh gitu. Seperti saya pun sekarang biarpun udah berjalan 2 tahun gitu ya, tapi di saat kalau kondisi down gitu ya, penjualan turun, kita pun juga lagi agak sedikit baperan gitu ya, sama aja begitu. Tapi paling nggak kan kita udah punya basicnya dulu lah, kita udah punya awalnya dulu. Oh, kita niat usaha untuk kayak gini gitu ya. Resiko usaha kita udah tahu gitu, jadi kita harus terus maju. Kalau mau sukses ya terus maju gitu, sampai mentok aja gitu. Mas, harapan kedepannya nih roti Olive ini mau seperti apa, Mas? Harapan terbesar sih bisa bermanfaat buat banyak orang ya, khususnya buat keluarga. Bisa bantu keluarga, bisa bikin buka lapangan pekerjaan gitu ya. Kalau ada yang mau join atau apa, bisa ke kita gitu. Karena emang saya sedang cari orang-orang yang sedang putus sekolah sih ya. Oh gitu. Intinya gitu. Kemarin juga memang beberapa ada yang pernah ikut sama kita, akhirnya dia buka sendiri gitu kan. Nah, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Gitu. Meskipun saya kelimpungan juga gitu ya, karena memang kehilangan karyawan gitu ya. Tapi paling nggak ilmu yang cuma segini gitu ya bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Nah, Mas, buat teman-teman yang malas datang ke sini bisa pesen online atau gimana? Olive saat ini udah ada di 4 aplikasi ya, online. Ada di Gojek, GrabFood, Shopee Food, sama Traveloka Eat. Nah, roti bakar Olive Cigombong. Kalau sekarang sistem franchise-nya masih? Masih. Untuk sistem franchise nanti bisa hubungi Mas langsung? Bisa hubungin kita langsung gitu. Ke nomor kita, ke nomor pribadi saya bisa di 0857 15 13 0313. Itu kalau untuk franchise itu kalau boleh tahu berapa ya biayanya paketnya? Ini kan waktu tahun 2 tahun yang lalu sekitar 7 juta ya. Iya. Kemarin kita udah hitung-hitung untuk kualitas yang bukan seperti ini ya. Yang agak bagus gitu ya, kurang lebih 12 juta. Oh, dengan gerobak ya itu ya? Dengan gerobaknya, udah tinggal jualan. Tinggal jualan. Dan ininya nanti diajarin juga? Ada trainingnya di kita juga gitu. Untuk bahan-bahan juga nanti dari kita supply gitu. Tapi untuk ada jarak ya mungkin kita dikenakan biaya untuk pengiriman kita. Buat teman-teman yang mau mulai usaha, siapkan mental utamanya gitu. Jangan pantang menyerah. Semua berawal dari nol ya. Kita sukses juga, kita harus ngerasain susahnya gimana gitu. Tetap semangat aja sih buat teman-teman yang mulai mau usaha. Ya.